Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini sampai masuk waktu sholat isya, saya diminta untuk menyampaikan, kalau dalam permohonan apa 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya tidak tahu persis ya. Yang jelas sudah beberapa kali saya diminta untuk menyampaikan di depan Bapak Ibu sekalian, dan yang diminta memang cukup khusus ya, berkaitan dengan ibadah kita keseharian, yaitu tentang sholat. Walaupun nanti di dalam penyampaian mungkin sebagai pengantar saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena untuk masalah sholat ini ada pembahasan secara khusus. Berkaitan dengan ibadah sholat, kita akan mengkaji dalam mungkin beberapa kesempatan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Berangkat dari salah satu doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40, yang merupakan rangkaian doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang memang doa itu sudah selesai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sampai sekarang bisa menikmati dan menyaksikannya. Dari rangkaian sekian ayat yang berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim itu, diantaranya adalah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar menjadikan kota Mekah menjadi kota yang aman dan sentosa. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar kota Mekah secara khususnya dan sekitar di kota Mekah itu diberikan rezeki yang berlimpah dengan adanya buah-buahan, makanan-makanan, dan lain sebagainya. Ada juga doa Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada Allah itu permohonan, dan permohonan ini sudah dikabulkan walaupun dalam usia beliau ada yang mengatakan 90 dan 100 tahun. Di dalam ayat itu disebutkan, segala puji bagi Allah yang telah memberi keturunan kepadaku dalam
usia yang sudah tua. Keturunan yaitu yang pertama adalah Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Dari jalur Ismail dan Ishak itulah banyak para nabi dan keturunan-keturunan yang oleh Allah diberikan beberapa karunia, termasuk kita merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari salah satu putra Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Kemudian pada puncaknya di ayat yang ke-40, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk dirinya dan keturunan-keturunannya. Ini salah satu contoh doa yang patut kita ikuti. Ketika kita berdoa kepada Allah, tidak untuk sendiri, tetapi untuk keluarga dan keturunan-keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku menjadi orang muqimas shalah, mampu menegakkan dan mendirikan sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekian banyak doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, satu di antaranya doa itu ditujukan untuk Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Yang lain untuk Nabi Ibrahim. Tapi khusus berkaitan dengan doa ini untuk Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku, yaitu keturunan Nabi Ibrahim baik lewat jalur Ismail atau lewat jalur Ishak. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Satu, yaitu muqimas shalah. Jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang yang mampu menegakkan dan mendirikan sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, berangkat dari ayat ini, doa yang tertera di dalam surat Ibrahim ayat 40, kita coba mengkaji, memahami kenapa doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu hanya satu, muqimas shalah, mampu menjadi orang yang menegakkan dan mendirikan sholat. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Bapak Ibu bisa membaca, mencermati, setiap bertemu dengan kata sholat pasti dirangkaikan dengan kalimat aqama yuqimu, yang artinya adalah menegakkan dan mendirikan sholat. Kenapa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan orang yang mampu menegakkan dan mendirikan sholat? Bukan menjadi orang yang biasa melakukan sholat, bukan orang yang rajin sholat,
bukan orang yang kadang-kadang sholatnya tepat waktu atau tidak tepat waktu, tapi tegas minta dijadikan muqimas sholah. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang digandengkan dengan sholat, aqama yuqimu. Misal di dalam surat Al-Baqarah, yang menjadi ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yuqimunas sholah. Orang-orang yang mampu menegakkan, mendirikan sholat. Di dalam ayat-ayat lain, surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholah. Menggunakan kalimat aqamus sholah, mendirikan dan menegakkan sholat. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak menggunakan kata yang berasal dari aqama yuqimu, yaitu qoma ila. Bisa dilihat nanti dalam surat An-Nisa. Salah satu ciri orang munafik adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka itu melakukan sholat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Jadi kalau kita baca, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran hanya satu kata yang menggunakan kata melakukan sholat, menunaikan sholat. Maka sering muncul pertanyaan, apa bedanya mendirikan sholat, menegakkan sholat dengan melakukan sholat, menunaikan sholat? Dan ini berdampak kepada doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Menunaikan sholat, melakukan sholat, seperti di dalam ayat tadi, idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang terpenting melakukan sholat itu memenuhi syarat dan rukunnya. Misal, sekarang waktu maghrib jam 17.35. Waktu sholat isya jam 18.45. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah boleh kita sholat jam 6:04, sholat maghrib? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Apakah boleh sholat maghrib jam 6:30? Boleh. Bahkan jam 7:20 boleh. Belum masuk waktu sholat isya. Melakukan sholat maghrib jam 6, jam 6:04, jam 6:30, itulah yang dimaksud dengan idza qamu ila sholah qamu kusala. Sholat dilakukan dengan bermalas-malasan. Yang terpenting syaratnya terpenuhi. Masih dalam waktu sholat. Apalagi sholat isya yang cukup panjang. Mulai jam 7 sampai menjelang subuh. Bapak Ibu melakukan sholat isya jam 10 boleh. Apalagi ada pertandingan sepak bola. Nonton dulu, baru sholat. Boleh. Tapi itu disebut dengan melakukan sholat
menunaikan sholat, bukan menegakkan dan mendirikan sholat. Nah, mendirikan dan menegakkan sholat seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi. Jam 6 kurang seperempat selesai sholat maghrib. Tepat waktu, di awal waktu. Kegiatan lain ditinggalkan. Menomorsatukan sholat. Itulah mendirikan dan menegakkan sholat. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena doa ini sangat penting. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku." Saya tidak tahu Bapak Ibu berdoa kepada Allah untuk diri Bapak Ibu sekalian dan anak-anak cucu-cucu kita, apakah doa ini pun disisipkan? Apakah doa ini pun disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Allah? Jangan-jangan tidak menyisipkan doa ini kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa doa itu dengan kalimat muqimas shalah? Saya ambil penjelasan dari salah satu ahli bahasa Ar-Raghib Al-Asfahani. Lam ya'mur ta'ala as-shalah illa bil iqamah. Allah tidak memerintahkan sholat di dalam Al-Quran kecuali dengan menggunakan kalimat dirikan dan tegakkan. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Dalam Al-Quran itu semua kalimat yang berkaitan dengan sholat, perintah sholat itu pasti dengan menggunakan kalimat aqimis sholat. Dirikan, tegakkan sholat. Bukan sholatlah, itu bukan. Kenapa menggunakan kalimat mendirikan dan menegakkan sholat? Di dalam kitab itu dijelaskan tanbihan bahwa perintah sholat dengan menggunakan mendirikan dan menegakkan sholat itu menjadi satu peringatan bagi kita annal maksuda, bahwa yang dimaksud dengan kalimat mendirikan sholat itu adalah taufiatu saraitiha, bagaimana orang yang melakukan sholat itu mampu menerjemahkan apa yang dibaca dan dilakukan ketika sholat diwujudkan di dalam kehidupan keseharian. Lal ityanu bihayatiha, bukan hanya sekedar melakukannya. Kalau melakukan itu mudah. Melakukan sholat itu mudah. Seperti yang saya sampaikan contohnya tadi. Salat maghrib jam 5:30, kita lakukan jam 6:30, itu namanya memenuhi syarat dan rukun. Yang dikehendaki di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar memenuhi syarat dan rukunnya, tapi bagaimana apa yang dibaca, apa yang dilakukan di dalam sholat itu taufiatu, kita penuhi, kita terjemahkan di dalam kehidupan keseharian. Maka perintah sholat dengan mendirikan sholat itu ada dua yang pokok. Dua fungsi sholat sebagai dampak dari perintah sholat
menggunakan kalimat dirikan dan tegakkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Thaha ayat yang ke-14. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Kalau sholat ditegakkan dan didirikan dengan baik dan benar, lidzikri, maka sholat akan berdampak menjadikan orang yang melakukan sholat itu selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Ini rahasia yang kita ambil dari perintah sholat menggunakan tegakkan dan dirikan sholat. Yang pertama, perintah mendirikan dan menegakkan sholat itu memberikan fungsi. Kalau sholat itu ditegakkan dengan benar, didirikan dengan benar, maka akan selalu orang yang melakukan sholat itu di luar sholat, bukan ketika sholat, di luar sholat, dia akan selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, saya rasakan ya. Terkadang apa yang dilakukan dengan ketika sholat, apa yang dibaca ketika sholat, dan apa yang dilakukan di luar sholat itu selalu bertentangan. Seharusnya orang yang melakukan sholat dengan benar, di luar sholat itu akan selalu berhati-hati di dalam melakukan tindakan. Kenapa? Karena ingat, dimanapun, kapanpun Allah selalu mengetahui kita. Rasa-rasanya kita ini sering bertemu dengan Allah ketika di masjid. Begitu keluar dari masjid sudah mulai banyak gangguan. Di masjid akur, di luar masjid tidak akur. Di masjid aman, di luar masjid tidak aman. Tetangga tidak aman karena tangan kita. Tetangga tidak nyaman karena omongan kita. Berarti sholat tidak berdampak kepada orang yang melakukan tadi, selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, yang kedua, ini yang sangat besar pengaruhnya. Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat ini sering disampaikan. Dirikanlah sholat, karena dengan sholat yang didirikan dengan benar, maka akan bisa mencegah orang yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saya sering mendengar para penceramah, ustadz, kita sering menyampaikan, mengatakan nahi mungkar. Tapi kadang-kadang kita juga tidak tahu mungkar itu apa. Yang paling mudah kita pahami, mungkar itu adalah tarku wajibin wa fi'lu haramin. Yang paling mudah, yang itu mencakup semua. Perbuatan mungkar itu adalah
meninggalkan kewajiban dan melakukan yang dilarang atau yang diharamkan. Dirikanlah sholat. Dengan mendirikan sholat dengan baik dan benar, maka akan berfungsi menjadi kontrol bagi orang yang melakukan sholat, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam agama. Tapi di dalam realitas di masyarakat berbeda. Dia sholat, tapi di masyarakat mengambil hak orang lain. Apakah mengambil hak orang lain itu diperbolehkan? Tidak. Berarti sholat tidak berdampak. Yang sering terjadi, orang sholat setiap hari 5 kali, tapi juga setelah sholat, sebelum sholat, dia juga suka membicarakan orang lain. Ngerasani orang. Apakah membicarakan orang lain itu boleh? Tidak boleh. Dilarang. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita ini sholat, tapi juga suka membicarakan orang lain. Berarti sholat yang kita lakukan itu belum berfungsi. Baru yang disebut melakukan sholat, melaksanakan sholat, belum pada mendirikan dan menegakkan sholat. Kalau bahasa yang paling mudah, sholatnya tidak berkualitas. Yang penting terlihat bergerak, melakukan gerakan, bacaan-bacaan sholat. Tapi di luar sholat tidak berdampak pada dirinya dan terhadap orang lain. Seharusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu Bapak Ibu sekalian, kenapa doa Nabi Ibrahim itu sangat padat. Saya lihat sangat berbobot. Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang yang selalu sholat. Tapi dengan kalimat muqimas sholat, bukan musallin. Kalau musallin orang yang sholat. Kalau muqimas sholat, orang yang menegakkan dan mendirikan sholat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya sholat kita ini berkualitas? Bagaimana sholat kita ini bisa berfungsi? Selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Bagaimana sholat kita ini bisa berfungsi, dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saya sampaikan dalam pertemuan ini ada 5 langkah. Jadi ini pengantar Mas Januri. Pengantar ini nanti menarik. Kalau masing-masing dikupas itu nggak selesai-selesai. Ada 5 langkah agar salat kita ini berkualitas. Pertama, lakukanlah salat di awal waktu. Bapak Ibu, kita berupaya melakukan salat di awal waktu. Bukan pada waktunya. Kalau pada waktunya mudah. Kalau di awal waktu seperti tadi, maghrib, isya. Yang saya lihat, umat Islam itu banyak melakukan sholat di awal waktu hanya di bulan Ramadan. Terutama pas buka bersama. Itu pasti di awal waktu. Ada buka bersama, kemudian sholat maghrib.
Tapi bisa dilihat selama 29 hari itu subuhnya tidak seperti maghrib. Nah, bagaimana kita berupaya di awal waktu? Yang kedua, kalau bisa di awal waktu, maka langkah yang kedua agar sholat kita ini berfungsi dengan fungsi dua tadi, hendaklah kita lakukan sholat itu dengan berjamaah dimanapun, kapanpun. Yang paling mudah, kita melakukan sholat tidak di awal waktu dan tidak jamaah. Itu paling mudah. Ada yang menarik. Sini ada Pak Anwar, ya, salah satu takmir Al-Mutahhar. Pak Janur ini takmir di mana-mana. Gitu. Mungkin kenal Bapak Ibu dengan salah satu masjid yang ada di Ring Road Barat, yang dari perempatan yang mau ke UMY ke utara itu, ya, itu nanti sekarang dekat Universitas NU, ya, UNU. Di daerah situ ada yang menarik ketika saya dengan salah satu driver dari PP Muhammadiyah. Di masjid kami, Ustadz, jamaahnya banyak. Mereka tertantang. Kenapa? Karena mereka mampu melakukan sholat di awal waktu dan berjamaah. Apa yang dilakukan oleh takmir? Siapa yang melakukan sholat di awal waktu dan berjamaah selama sekian bulan akan diberangkatkan umroh. Wah, ini menarik nih. Ini tantangan bagi Masjid Al-Muhtadin. Dibuat checklist. Semua jamaah di sini silakan absen sendiri-sendiri. Jamaah, tidak jamaah. Kalau jamaah terus, sekian bulan akan mendapatkan hadiah berangkat umroh. Itu kenyataan, Pak. Dan itu bisa. Bisa. Oke, yang ketiga, agar salat kita ini berkualitas, perbanyaklah salat sunat. Salah satu fungsi daripada salat sunat itu adalah untuk menambah, menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam melakukan sholat wajib. Namun, dalam masalah sholat sunat ini memang harus hati-hati. Jangan asal melakukan tawaran dari manapun tanpa mengetahui dalil. Saya sampaikan, sepengetahuan kami, sholat sunat yang sesuai dengan dalilnya itu ada 12. Apakah yang 12 ini Bapak Ibu sudah melakukannya atau baru sebagian? Pertama, sholat sesudah wudhu. Bapak Ibu sering melakukan sholat sesudah wudhu? Yang kedua, sholat antara azan dan iqamah. Yang ketiga, sholat rawatib. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Yang kelima, sholat malam. Yang keenam, sholat duha. Yang ketujuh, sholat istikharah. Yang kedelapan, sholat istisqa. Yang kesembilan, sholat idul fitri, idul adha. Yang kesepuluh,
salat gerhana. Yang ke-11 salat taubat. Salat taubat. Nah, yang ke-12 lupa lagi nih. Oke. Minimal Bapak Ibu 11 macam salat sunat ini kita lakukan dalam keseharian. Kalau yang wajib itu satu keharusan. Bapak Ibu suka tidak suka harus lakukan. Tapi yang sunat ini bagaimana kita upayakan perbanyak lakukan sholat sunat. Yang keempat, agar sholat kita ini berkualitas, ini agak naik. Bagaimana kita mampu memahami makna, arti bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Kalau kita mampu memahami bacaan-bacaan yang kita sholat, yang kita baca di dalam sholat, maka akan berpengaruh kepada sholatnya menjadi khusyuk. Banyak orang yang sholat tapi tidak paham apa yang diucapkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya ucapan. Maknanya secara mendalam tidak diketahui. Ketika sholat, orang membaca Allahu Akbar, tetapi di luar sholat, Allah itu menjadi kecil. Kecil. Panggilannya tidak segera disambut. Berarti Allah itu kecil. Ketika sholat, setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah di antaranya yang sering dibaca oleh Bapak Ibu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat yang tidak pernah ketemu. Maka banyak orang yang sholat baca doa itu, tapi begitu selesai sholat melakukan perbuatan salah, maksiat. Berarti tidak ada hubungan. Nah, yang terakhir, yang nanti mungkin akan jadikan kajian tersendiri, kapan-kapan kita bertemu lagi. Yang penting di dalam sholat ini, bagaimana sholat kita yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah sholat mengikuti contoh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat Rasulullah melakukan salat. Sudahkah salat kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, untuk mengkaji 5 hal ini nanti kita mungkin tentukan waktunya. Mana yang akan diawalkan, apakah sholat sesuai dengan contoh Rasulullah atau sholat sunat. Nah, kita nanti bahas lagi ya, karena tidak cukup dalam satu pertemuan. Saya kira Bapak Ibu itu yang bisa sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan 5 hal yang saya sampaikan ini nanti menjadikan bahan bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sholat yang kita lakukan itu berfungsi dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan berfungsi pula
selalu kita ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Ketika kita di luar sholat, ketika kita bekerja, ketika kita bermasyarakat, selalu melakukan apa yang disebut di dalam Al-Quran sebagai fungsi daripada sholat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.